Oke, terima kasih sudah menunggu, sambil teman-teman semuanya masuk, kita bisa mulai saja, pada pagi hari ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sebelumnya puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah. Kita semua dapat berkumpul di tempat dengan tema Scholarship Info Session dari Booking Fat University of Petroleum and Minerals. Dan pada event kali ini kita akan bersamai dengan salah satu teman kita, yaitu Mas Muhammad Habibur Rahman. Tapi sebelum kita mulai, coba kita cek dulu nih, teman-teman dari mana aja. Ada yang dari wilayah mana, dari Sumatera kah, Sulawesi kah, dari universitas mana? Coba type di kolom komentar nih, teman. Semuanya ini pada dari mana aja. Oh, bentar, bentar. Sorry ya, suaranya nggak stabil ya. Eh, oh, dari Depok. Oh, suaranya, sorry, sorry ya. Ini karena, bentar, oke, kalau sekarang suaranya gimana? Oke nggak? Oh, ada yang dari Taipei, ada yang dari Sleman, Jawa Timur. Wah, macam-macam ini. Wilayahnya banyak banget. Dari Aceh, STMKG. Oh, by the way, ini suara saya udah terdengar apa? Oh, dari Kediri. Luar biasa ini teman-teman. Dari mana-mana ya. Purwokerto. Oh, udah jelas sekarang ya suaranya ya. Thank you, thank you. Eh, dari Goa. Wah, ini dari Surabaya. Nampaknya ini dari Sulawesi. Ini. Oh ya, wah, lumayan luar biasa teman-teman. Terima kasih atas curiosity-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum itu uh, semuanya pada kita akan sharing santai aja. Apa sih beasiswa apa sih yang ada di Kingpad University of Petroleum Mineral? Seperti apa sih beasiswanya, cara dapetinnya, dan ngobrol-ngobrol scholarship. Dan to take into consideration, jadi untuk tambahan, Kingpad itu ada di wilayah Saudi, yaitu dekat dengan Bahrain dan juga Qatar, dan dekat dengan laut. Tapi kalau nanti soal kampusnya pasti baik, Mas Muhammad dan buat teman-teman semuanya, uh, persiapkan catat, persiapkan uh, Mas Habib. Seperti apa sih King? Yang perlu dikaji dan lain-lain. Bisa, sorry, audionya hilang. Oh maaf ya, masih problem ya. Cek, cek, cek. Kalau sekarang gimana ya? Suaranya gimana? Kira-kira udah kedengeran nggak? Lebih baik ya? Oke, oke. Sorry ya. Ini kadang laptopnya karena laptop tuh kadang sering punya problem masalah-masalah sendiri. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, nanti Mas Habibur akan memberikan penjelasan mengenai seperti apa sih di Kingpad itu, seperti apa peluang-peluang yang ada, umroh, haji, dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa berlama-lama, kita nggak usah lama-lama pembukaan. Monggo Mas Muhammad Habibur bisa untuk mulai melakukan presentasi. Jadi teman-teman nanti misal kepo nih ada pertanyaan, takut lupa, takut tertinggal, langsung aja type di kolom komentar. Dan nanti di akhir sesi kita juga ada Q&A. Jadi ada pertanyaan question and answer. Silahkan nanti mau tanya sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya gitu.
Dan sesi ini sekitar 2 jam ya, kita dari jam 9 sampai jam 11. Oke. Oke, untuk itu kepada Mas Habibur Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Nurdin. Sebelumnya cek suara dulu, ini aman nggak suaranya? Aman Mas Habibur, bagus. Oke, bismillah. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaannya kepada Mas Nurdin Wahid. Benar, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beasiswa yang disediakan oleh King Fahd University of Petroleum and Minerals di Arab Saudi. Mohon izin ini bisa nggak? Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Habibur Rahman. Saya lulus S1 di Universitas Diponegoro, jurusan Matematika pada tahun 2021, yang kemudian saya alhamdulillah bisa melanjutkan studi saya di KFUPM, di jurusan yang sama di Matematika di tahun 2022 semester kedua. Lebih tepatnya kemarin saya masuk di bulan Januari 2023. Jadi masih terbilang mahasiswa baru lah ya, baru 1 semester yang telah terlewati. Nah, ini ada beberapa, nanti kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai KFUPM atau hal lainnya yang lebih umum, silahkan bisa kontak saya di LinkedIn, email, ataupun di Instagram. Baik. Ini akan saya putar mengenai video KFUPM. Silahkan teman-teman simak dengan baik. Semoga... Challenging, inspiration, multicultural, integrity, knowledge, happiness, unmet, exploration, curiosity, energy, ambition, hard work, teamwork, collaboration, competition, perseverance, legacy, vision, future, growing up, greatness, excellence. Baik, jadi itulah sedikit video singkat mengenai KFUPM. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sedikit beberapa gambaran mengenai KFUPM, dan di sini KFUPM menampilkan beberapa nilai-nilai yang mungkin nantinya akan teman-teman dapatkan ketika insya Allah berkuliah di KFUPM. Begitu. Nah, oke. Jadi KFUPM sendiri, sedikit gambaran singkat, berdiri sejak tahun 1963, dengan tujuan awalnya yaitu untuk menjadi tempat belajar dua sumber daya alam utama di Arab Saudi, yaitu petroleum dan mineral. Nah, KFUPM sendiri terletak di Dahran, kota Dahran, di Eastern Province, Saudi Arabia.
Jadi lokasinya itu hampir menuju ujung bagian timur di sebelah sini, di foto ini, di Adamab, Zahran, dan dia berbatasan dengan Al-Khobar yang berbatasan langsung dengan tepi pantainya. Kemudian jika kita bandingkan dengan kota Mekah maupun Madinah, jika ditarik garis begitu, jaraknya sekitar 1.200 km. Jadi cukup jauh, namun masih dalam satu kerajaan Arab Saudi. Nah, di sini KFVPM membuka program S2 dan S3 untuk mahasiswa internasional. Untuk saat ini, program S1 hanya diperuntukkan bagi anak-anak, jadi hanya untuk diperuntukkan bagi warga Saudi atau warga yang telah memiliki residensi Saudi, begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melanjutkan studi di KFVPM, jadi silahkan S1-nya berkuliah di Indonesia terlebih dahulu atau mungkin di kampus yang lain, kemudian nantinya silahkan mencoba mendaftar S2 maupun S3-nya di KFVPM gitu. Nah, program unggulannya sendiri berupa Science, Engineering, Business, dan Management. Jadi mungkin sebagian dari orang Indonesia begitu kalau misalkan mendengar kata, oh si A ini berkuliah di Arab Saudi, mungkin mereka berpikirnya bahwa berkuliah di ranah agama begitu. Namun di sini Kak VPM lebih kepada Science, Engineering, dan Teknologi. Jadi kalau misalkan untuk kampus-kampus yang berkuliahan agama, silahkan di kampus yang lain selain di Kak VPM. Ada mungkin Universitas Islam Madinah dan sebagainya. Nah, kemudian mengapa sih di Kak VPM? Alasan apa yang mendasari ketika memilih kampus kayak VPM untuk melanjutkan studinya? Mungkin di angka-angka berikut ini cukup menjawab. Jadi untuk saat ini KVPM menempati peringkat di 160 sekian di QS worldwide. Kemudian untuk petroleum engineering-nya sendiri berada pada urutan keempat di bawah dari Universitas Texas, Stanford University, dan Texas A&M. Kemudian untuk chemical engineering-nya sendiri pada urutan 46, dan untuk US patent menempati urutan ketiga dengan jumlah registered patennya sekitar 1.500 lebih sekian, dan student acceptance rate-nya ada pada angka 4%. Jadi misalkan ada 100 pendaftar, hanya 4 pendaftar yang diterima di kampus KFUPM. Tapi acceptance rate di sini hanya berlaku untuk anak-anak S1. Meski demikian, mengikuti dengan ketatnya daya saing untuk masuk di KVPM, tentunya akan berdampak kepada mungkin beban akademiknya maupun risetnya di KVPM bagi S2 maupun S3 seperti itu. Jadi untuk acceptance bagi S2 maupun S3 itu bergantung pada masing-masing departemen, masing-masing jurusan, serta masing-masing pendaftarnya berapa gitu. Kemudian untuk faculty member sendiri itu sangat bervariasi dari berbagai negara, dan kebanyakan beliau-beliau ini yang mengajar di KVPM itu merupakan lulusan dari United States, dari Amerika. Ada juga salah satu dosen saya yang merupakan lulusan dari Paris. Memang sangat beragam, namun di KVPM ini sendiri lebih berkiblat kepada standar Amerika untuk akademiknya. Kemudian nanti teman-teman akan juga mendapatkan free access jurnal dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian juga untuk mata kuliahnya sangat bisa terbilang sangat up to date, seperti yang sekarang-sekarang ini sedang naik daun, yaitu AI. Dan sudah banyak mata kuliah yang mengangkat topik AI di KFUPM. Meskipun teman-teman berasal dari bukan seperti contohnya bukan dari computer science atau teknologi seperti itu, namun teman-teman masih bisa mengikuti seperti seminar atau kuliah umum mengenai AI, atau mungkin bahkan dari departemen teman-teman sendiri itu membuat sebuah mata kuliah tersendiri mengenai artificial intelligence sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada juga Interdisciplinary Research Center. Ini ada beberapa di antaranya seperti
intelligence manufacturing and robotics, hydrogen and energy storage, advanced materials, renewable energy, power systems, intelligence secure systems, membranes and water security, artificial intelligence, smart mobility and logistics, dan finance and digital economy. Dan mungkin masih banyak lagi mengenai IRC ini tersendiri. Jadi riset-riset yang ada di KFVPM kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Gitu. Selanjutnya, apa saja sih benefit dan facility yang mungkin akan teman-teman dapatkan ketika nantinya insya Allah akan berkuliah di KFVPM seperti itu. Nah, yang pertama ketika nanti teman-teman dinyatakan diterima di KFVPM dengan beasiswa, yang pertama jelas tentunya teman-teman akan mendapatkan free waiver dari tuition-nya. Jadi tidak ada biaya kuliah sama sekali. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan monthly stipend atau biaya bulanan sekitar 890 SAR untuk saat ini dan ke belakang masih di angka itu. Dan stipend ini pun nantinya bisa upgrade mencapai 2.500 SAR rial untuk yang program master maupun untuk yang program PhD itu bisa terupgrade hingga 5.000 SAR. Nah, upgrade ini sendiri itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketika teman-teman ikut bergabung ke dalam research assistant atau bisa juga ke dalam teaching assistant. Nah, saya sendiri, saya semester kemarin itu menjadi teaching assistant di mata kuliah kalkulus. Jadi tugas saya yaitu mengajar di lab. Jadi ada lab namanya itu seperti lab praktikum ketika mata kuliah kalkulus di lab komputer. Kemudian saya bertugas untuk membantu mengajarkan terkait praktikum menggunakan MATLAB. Kemudian ada juga salah satu tugasnya itu proctoring atau mengawasi jalannya ujian. Jadi ketika ada ujian anak-anak S1 maupun S2, nanti teman-teman akan mendapatkan tugas mengawasi ujian. Dan kebanyakan ujian di Arab Saudi itu berlangsung di malam hari. Jadi bisa dibayangkan sendiri ketika hendak ujian atau mungkin mengawasi itu harus siap di malam hari begitu. Nah, kemudian selanjutnya apalagi sih ada ketika nanti di Arab Saudi di KFVPM, teman-teman akan mendapatkan free furnished air conditioned bachelor housing. Jadi akan mendapatkan kamar asrama yang sudah full furnished, ada lebih seperti gambar ini, ada kasur. Jadi dalam satu ruangan itu ada dua untuk diperuntukkan bagi dua mahasiswa. Ada kasur, ada mading, kemudian ada meja dan kursi, dan ada lemari. Untuk di sini ada gambar kulkas itu tidak include ke dalam beasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli peralatan sendiri itu dipersilahkan, tapi tidak diperuntukkan jika ingin memasak di dalam kamar begitu. Karena ada smoking detection di dalam masing-masing ruangan. Nah, ini juga gambaran mengenai housing di luar kamar. Jadi gedungnya itu masing-masing gedung itu lantainya bertingkat 3, ada 3 lantai begitu. Jadi cukup tidak terlalu ramai di masing-masing gedung. Ada 3 lantai dan gedungnya cukup banyak bagi asrama. Dan itu yang di bagian atas itu merupakan salah satu masjid di salah satu wilayah asrama. Jadi asramanya itu berbentuk seperti blok-blok dan masing-masing blok itu hampir ada masjidnya tersendiri. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan essential medical care. Jadi di KVPM di dalam kampus ada medical center yang nantinya ketika teman-teman mungkin ada kendala kesehatan, mungkin sedang tidak enak badan, jadi silahkan tidak perlu ragu untuk datang ke medical center dan ini free, disediakan oleh kampus. Begitu. Kemudian ada juga teman-teman akan mendapatkan free textbook for courses. Jadi di sini konsepnya itu seperti bookstore tapi konsepnya hampir mirip seperti library. Jadi lebih seperti perpustakaan. Di awal semester teman-teman akan
dipersilahkan untuk mengambil buku-buku yang mungkin akan dibutuhkan dalam satu semester ini. Misalkan di semester depan teman-teman mengambil 3 mata kuliah ABC, dan ABC ini membutuhkan masing-masing bukunya tersendiri. Nah, teman-teman dipersilahkan mengambil buku di bookstore yang kemudian nanti diberi jangka waktu selama 1 semester untuk dipinjam, kemudian nanti di akhir semester teman-teman bisa mengembalikan buku itu kembali. Begitu. Jadi dipersilahkan di setiap semester teman-teman diperbolehkan untuk meminjam buku untuk courses-nya. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan subsidized meal in the university cafeteria. Jadi ada satu kantin di lingkungan asrama. Jadi untuk kantin laki-laki dan perempuan terpisah sendiri. Dan makanannya bersubsidi dalam artian, misalkan teman-teman kalau misalkan sekali makan di luar kampus itu kisaran mungkin bisa habis sekali makan 20-30 rial. Nah, ketika teman-teman mau makan di kantin yang ada di dalam kampus ini, teman-teman akan hanya membayar sekitar 4,6 rial untuk basic meal-nya, itu sekitar 20.000 rupiahan, begitu. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan round air ticket during summer break. Jadi, ketika summer break seperti ini, sekitar Juni, Juli, Agustus, teman-teman akan mendapatkan tiket pesawat PP dari Dammam ke kota asal dan ke Dammam kembali. Dan ini disediakan oleh kampus. Dan alhamdulillahnya karena saya baru masuk kemarin Januari, namun baru 1 semester, namun sudah mengalami summer break dan ini mau tidak mau terserah mau diambil atau tidak begitu. Jadi tetap akan mendapatkan manfaat round trip air ticketnya. Jadi meskipun teman-teman baru 1 semester masuk di KFUPM, namun ketika masuk ke dalam summer break-nya, Juni, Juli, maupun Agustus, teman-teman akan mendapatkan round trip air ticket-nya. Jadi tidak harus berlangsung selama 1 tahun terlebih dahulu baru mendapatkan air ticket. Jadi selama summer break, jadi teman-teman akan mendapatkan round trip air ticket-nya. Juga ketika teman-teman keberangkatan maupun nanti kepulangan di akhir studi, teman-teman juga akan mendapatkan reimburse dari tiket pesawatnya. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan free shuttle bus. Ini fasilitas yang sangat membantu ketika meskipun asramanya sendiri itu berada di dalam lingkungan kampus, namun kadang kita akan mendapatkan ruang kelas yang cukup jauh dari asrama begitu. Jadi shuttle bus ini dia beroperasinya mungkin sekitar 5 menit sekali lewat di halte. Jadi ketika kelasnya berada cukup jauh dari asrama, shuttle bus ini sangat membantu untuk mobilitas kita nanti di kampus. Kemudian ada sport center dan mall. Ini cukup banyak sport centernya. Ada indoor swimming pool, ada kolam renang indoor, kemudian ada lapangan basket, volley, badminton, ada lapangan futsal juga, lapangan tenis. Dan teman-teman dari Indonesia lebih sering ketika ke sport center itu olahraga badminton. Jadi biasanya kami dari mahasiswa Indonesia itu lebih sering untuk berolahraganya badminton. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Meski tadi jaraknya yang cukup jauh, 1.200 km kalau dari Dammam ke Mekah maupun Madinah, tapi tetap karena posisi kami yang berada di Saudi itu akan mendapatkan kemudahan ketika hendak melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Jika teman-teman hendak melaksanakan umroh maupun haji dari Dammam melalui jalur darat itu sekitar 18 jam perjalanan, namun jika ingin menggunakan pesawat itu sekitar 2-3 jam perjalanan. Jadi tetap meskipun jaraknya yang cukup jauh, tapi alhamdulillah masih mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Nah, ada lagi itu yaitu preparation allowance 1.800 rial.
Itu yang kemarin saya dan teman-teman dapatkan ketika pertama kali masuk ke KFUPM. Allowance ini diterima sekitar 1 bulan, 1 atau 2 bulan setelah kedatangan. Dan jumlah-jumlah ini, saya mau disclaimer dulu, jumlah-jumlah ini itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari mahasiswa Indonesia yang telah berada di KFUPM. Karena untuk detail seperti ini tidak tertera pada website, hanya mungkin monthly stipend seperti itu. Namun ketika nantinya teman-teman mendapatkan offering letter dari KFUPM dan dinyatakan diterima, nanti akan ada detail terperinci mengenai benefit apa saja yang mungkin teman-teman dapatkan ketika nantinya akan berkuliah di KFUPM. Nah, untuk saat ini pelamar perempuan itu bisa mendaftar di KFUPM tanpa mahram. Jadi ini dipermudah untuk mendapatkan studi lanjut. Kemudian satu hal lagi yang sangat membantu yaitu cepatnya proses dari admission. Hanya sekitar 1-2 bulan itu kita sudah mendapatkan hasil dari pendaftaran. Sebagai contoh, dulu saya mendaftar itu sekitar di bulan Juli Agustus, kemudian mendapatkan pengumuman itu sekitar bulan Oktober itu sudah mendapatkan offering letter-nya. Begitu. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari para senior, itu Indonesia untuk saat ini masih mendapatkan prioritas untuk diterima di KFUPM. Mungkin seperti teman-teman yang ketahui bahwa kampus-kampus itu membutuhkan mahasiswa internasional, dan di KFUPM sendiri itu memprioritaskan mahasiswa dari Indonesia untuk diterima. Hingga saat ini masih seperti itu informasinya. Gitu. Jadi silahkan teman-teman segera mendaftar, persiapkan semua hal persyaratan dan segala macamnya. Silahkan dicoba mendaftar, insya Allah nanti apapun hasilnya bisa digunakan untuk sebuah pelajaran. Gitu. Nah, untuk programnya sendiri seperti apa? Untuk master dan doktoral, master itu maksimal 5 semester, jadi 2,5 tahun. Untuk doktoral maksimal 10 semester atau 5 tahun. Nah, masternya sendiri ini ada beberapa macam degree, ada MBA, MG, MCRP, MSc, MS, MSN, MT, MX. Ada Master of Business Administration, Master of Engineering, Master of City and Regional Planning, Master of Science, and Master MX program. Untuk doktoral sendiri itu nanti PhD-nya ada 16 program, chemistry, geologi, geophysics, ada physics, ada mathematics, ada petroleum engineering, chemical engineering, computer engineering, ada industrial and system engineering, ada system and control, ada civil, ada computer science, electrical, dan mechanical. Nah, informasi ini bisa teman-teman dapatkan di link berikut. Silahkan scan QR code-nya. Di situ teman-teman bisa explore lebih lanjut mengenai program-program apa saja yang ditawarkan oleh KFUPM. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat di S2 jurusan X begitu, silahkan teman-teman explore lebih lanjut lagi di website. Nanti ada tertera mungkin apa saja nanti studinya seperti apa dan risetnya seperti apa gitu. Nah, untuk di KFUPM sendiri ada 6 college yang bisa teman-teman daftar untuk S2 maupun S3. Ada College of Engineering and Physics, College of Computing and Mathematics, Petroleum Engineering and Geoscience, Chemicals and Materials, Design and Built Environment, dan Business School. Jadi di sini saya masuk ke dalam College of Computing and Mathematics. Saya merupakan mahasiswa master dari jurusan matematika, itu berada di Departemen Matematika, dan berada di college-nya Computing and Mathematics. Gitu. Jadi istilahnya seperti fakultas dan departemen, seperti itu. Jadi ini pun teman-teman bisa dapatkan informasi lebih lanjutnya pada link yang tadi, scan QR code-nya silahkan. Tadi di link tersebut mungkin teman-teman bisa dapatkan informasi lebih lanjut mengenai program-program apa saja, departemen apa saja, jurusan apa saja, begitu mengenai yang ditawarkan oleh KFUPM. Nah, selanjutnya saya sedikit
memberikan informasi mengenai diaspora Indonesia yang ada di FUPM. Untuk saat ini ada 60 mahasiswa S1, S2 maupun S3, ada 8 dosen, 3 staf, dan 4 postdoktoral. Jumlah ini belum ditambahkan dengan mahasiswa baru nanti yang akan masuk di bulan Agustus 2022. Ya, insya Allah mereka akan datang bergabung bersama kami di KFUPM. Di sebelah kiri sendiri itu yang bagian atas itu para senior, foto para senior sebelum saya masuk di KFUPM. Dan foto yang bawah itu alhamdulillah sudah cukup ramai. Itu foto ketika kemarin melaksanakan halal bihalal Idul Fitri tahun 2023 seperti itu. Nah, di sini ada 60 mahasiswa S1, S2 dan S3. Sedangkan tadi saya menjelaskan bahwa hanya S2 dan S3 yang menerima mahasiswa internasional gitu. Nah, S1 sendiri di sini merupakan anak dari salah satu staf yang sudah bekerja di KFUPM, jadi otomatis mendapatkan residensi Arab Saudi. Jadi dia mendapatkan kesempatan untuk mendaftar kuliah S1 di Arab Saudi. Gitu. Nah, ini merupakan sebaran mahasiswa magister dan doktoralnya di KFUPM. Ada Aerospace Engineering, Architectural Engineering, ada Architectural, ada Architecture. Jadi yang arsitektur sendiri ada Architectural Engineering sendiri, ada Electrical Engineering, Environmental Science, Geoscience, Mathematics. Itu masing-masing ada satu mahasiswa. Dan di arsitektur itu merupakan mahasiswi. Ada satu mahasiswi seperti itu. Nah, bisa teman-teman baca sendiri di sini sebaran mahasiswa magister dan doktoralnya. Jadi ada mahasiswi di Life Science, ada satu mahasiswi di Geophysics, ada 2 mahasiswi di Chemis, dan ada 1 mahasiswi di Fisika. Begitu. Jadi alhamdulillah perempuan sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar di KFUPM. Nah, kemudian bagaimana sih untuk apply di KFUPM? Silahkan teman-teman explore di websitenya. Saya cantumkan linknya di layar, bisa teman-teman scan, nanti di screenshot terlebih dahulu, silahkan. Jadi informasinya mengenai timeline, persyaratan, segala macam, itu insya Allah sudah tertampang jelas di website, dan saya akan mungkin mendeliver sedikit mengenai bagaimana proses admisinya. Untuk timeline sendiri, untuk saat ini masih dibuka pendaftaran untuk periode spring semester Januari 2024 yang telah dibuka sejak tanggal 22 Mei tahun 2023, dan semua proses admission ini terlaksana online, jadi sangat membantu dan tidak ada biaya pendaftaran. Kemudian penutup last day-nya, submit online application-nya itu tanggal 22 Juni. Masih ada sekitar 4 hari, jadi silahkan teman-teman kejar. Kalau misalkan berminat untuk mendaftar ke KFUPM, masih ada cukup waktu. Kemudian untuk surat rekomendasi sendiri ada selang waktu yang lebih panjang, yaitu di tanggal 29 Juni. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini masih belum mendapatkan surat rekomendasi, tidak apa-apa. Silahkan submit online application terlebih dahulu. Nantinya untuk surat rekomendasi bisa berangsur dikejar kembali. Jadi untuk surat rekomendasi, nanti sistemnya akan dari KFUPM akan mengirimkan email secara langsung kepada dosen atau profesor atau recommender yang telah teman-teman tunjuk di aplikasi. Kemudian nantinya dari dosen tersebut akan directly mengisi rekomendasi terkait teman-teman seperti itu. Nah, untuk pengumuman akhirnya itu sekitaran pertengahan Oktober, jadi cukup singkat dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi mungkin sekitar 3 bulan. Atau mungkin bisa jadi sebelum pertengahan Oktober ini pengumuman sudah mulai berangsur masing-masing mendapatkan email offering letter-nya, seperti itu. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Yang pertama, IPK minimum itu 3 dari skala 4. Jadi tidak cukup, masih 3, masih bisa diraih lah. Kemudian untuk sertifikat
bahasa Inggrisnya. Untuk S2 itu TOEFL PBT-nya itu 520, CBT 190, IBT-nya 70, dan IELTS-nya 6. Untuk S3 hampir sama, PBT 550, CBT 213, IBT-nya 80, dan IELTS-nya 6,5. Kemudian ada 2 surat rekomendasi yang diutamakan dari dosen atau profesor di S1 maupun S2 dahulu. Kemudian statement of purpose atau motivation letter-nya yang berisi esai singkat tentang target penelitian jika nantinya bergabung dengan KFUPM. Kemudian ada GRE score, untuk S2 minimum kuantitatif 156, analytical 4, dan verbalnya 143. S3 hampir mirip, untuk kuantitatifnya 159. Nah, dari persyaratan ini masih dibagi menjadi mandatory dokumen dan non-mandatory dokumen, dalam artian ketika nanti teman-teman mendaftar ke admission ya, mandatory dokumen ini harus ada ketika nanti teman-teman submit aplikasi. Dan non-mandatory dokumen ini bisa teman-teman susulkan ketika mungkin nantinya telah mendapatkan offering letter, ini nantinya bisa disusulkan kembali. Nah, mandatory dokumen di sini yang pertama tentunya transkrip nilai S1 maupun S2. Kemudian statement of purpose-nya, ada paspor. Untuk ke Arab Saudi, itu kemarin informasinya kalau misalkan nama jumlah katanya, kata di nama, misalkan nama saya Muhammad Habibur Rahman, jadi ada 3 kata, itu di paspor paling tidak ada 3 kata seperti itu. Kalau misalkan ada hanya 2 kata, misalkan Muhammad Habibur seperti itu, nanti teman-teman bisa mengurus terlebih dahulu untuk mengajukan kata ketiga, mungkin berasal dari nama ayah atau mungkin nama keluarga seperti itu. Kemudian ada dua surat rekomendasi, ini merupakan mandatory dokumen. Ada pas foto berlatar belakang putih untuk laki-laki dan untuk wanita itu opsional. Kemudian ada kurikulum vitae, gambaran singkat mengenai pengalaman pendidikan dan pekerjaan terdahulu. Nah, untuk non-mandatory dokumennya yaitu ijazah S1. Ijazah S1 maupun S2. Ini misalkan teman-teman untuk saat ini masih proses ijazahnya belum turun, jadi dipersilahkan bisa mendaftar terlebih dahulu menggunakan transkrip nilai. Kemudian nanti ketika ijazahnya sudah turun, silahkan bisa diupdate kembali admission-nya. Atau mungkin nanti ketika offering letter-nya teman-teman sudah mendapatkan offering letter, ini bisa disusulkan ketika nanti daftar ulang di KFUPM. Dan sertifikat bahasa Inggris ini termasuk non-mandatory. Ada GRE dan GMAT. GMAT ini hanya terkhusus bagi program MBA untuk Business Administration. Baik, kemudian apa sih tips dan trik untuk bisa masuk ke dalam KFUPM? Jadi sebenarnya tips dan trik ini tidak terlalu relevan ketika saya menyampaikan untuk lolos ke KFUPM ini apa saja sih tips dan triknya begitu. Karena semua proses admisi, jadi semuanya itu merupakan wewenang dari kampus dan wewenang dari departemen. Terlebih ketika kami tidak bisa melihat mungkin skornya berapa, scoringnya seperti apa, atau mungkin feedbacknya seperti apa. Jadi kami tidak bisa memberikan yang secara signifikan apa saja tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan untuk masuk ke KFUPM. Namun ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman catat biar nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pastinya itu teman-teman baca kembali dan persiapkan segala persyaratan dengan baik dan teliti. Karena ini salah satu poin penting ketika teman-teman mendaftar ke kampus. Kadang ada secuil informasi yang mungkin sangat penting, tapi teman-teman terlewatkan, itu juga sangat berdampak kepada nanti proses admisinya. Kemudian buatlah CV dan statement of purpose yang menonjolkan akademik dan risetnya. Jadi ini untuk menarik, mungkin misalkan bisa menjual apa yang teman-teman punya di ranah akademik maupun riset, yang
bisa juga nantinya teman-teman propose riset apa yang mungkin akan teman-teman laksanakan ketika nantinya akan masuk di KFVPM. Jadi silahkan bisa riset-riset terlebih dahulu, mungkin dosen profesor siapa saja yang topik risetnya mirip-mirip dengan teman-teman, kemudian nanti bisa di-mention di dalam statement of purpose, dan mungkin nantinya teman-teman akan berkolaborasi dengan dosen terkait seperti itu. Kemudian yang pastinya coba untuk meminta review dokumen ketika teman-teman sudah menyiapkan semua dokumen. Coba minta kepada dosen, teman, atau senior, silahkan. Jadi teman-teman akan mendapatkan mungkin cara pandang yang lain ketika mengenai dokumen tersebut, terutama di CV dan statement of purpose. Jadi mungkin teman-teman akan mendapatkan opini-opini lain yang bisa memperbaiki statement of purpose-nya, begitu. Kemudian ada lagi surat rekomendasi. Carilah dosen atau profesor itu yang bisa terjamin kredibilitasnya, dalam artian cobalah mencari dosen atau profesor yang sudah PhD seperti itu, tapi jangan lupa bahwa cari dosen yang sangat relevan dengan teman-teman. Mungkin yang dulunya pernah melakukan riset bersama dengan dosen, atau mungkin waktu S1 ataupun S2-nya skripsi ataupun tesisnya dibimbing oleh beliau seperti itu, tapi diusahakan yang relevan dan bisa terjamin kredibilitasnya gitu. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman dan saya pribadi bahwa dream big, do bigger. Kita boleh bermimpi, mempunyai cita-cita yang tinggi, yang besar gitu. Tapi jangan lupa untuk berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan gigih dan giat untuk mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan dan kita mimpikan. Insya Allah, jika kita sudah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diberi kemudahan dalam melaksanakan proses tersebut. Dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita. Begitu, sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar atau bisa raise hand. Oke, seperti yang disampaikan Mas Habibur, silahkan yang raise hand langsung open mic-nya. Kalau bisa open videonya, tanya langsung gitu. Monggo, silakan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Izin Mas, saya Hafid dari Aceh STMKG. Mau nanya nih Mas, ada dua pertanyaan yang jadi ini. Pertama, kan saya sudah berkeluarga ya, tapi baru mau daftar sebagai mahasiswa master. Nah itu solusinya gimana Mas? Maksudnya apakah kita bisa ngontrak atau cari residence di luar komplek kampus atau gimana? Terus yang kedua, nah kan ini saya berdua dengan istri rencana apply. Nah sedangkan yang dipunya itu salah satunya sertifikat IELTS. Nah sertifikat IELTS itu nilainya kan tadi di state di situ 6.0 ya. Nah itu sedangkan yang dipunya itu ada sertifikat yang 5.5. Nah itu apakah bisa kita masukkan atau sebaiknya tidak dimasukkan dulu, karena itu kan tadi di state di situ non mandatory ya. Itu kira-kira gimana Mas? Terima kasih Mas. Oke, saya jawab terlebih dahulu ya biar nggak lupa gitu pertanyaannya. Oke, baik. Mas Hafid, yang pertama itu ketika membawa keluarga ya. Jadi ada beberapa teman-teman kami yang di sini dan sudah membawa keluarga ke Arab Saudi. Yang pertama dilakukan yaitu untuk semester pertama silahkan teman-teman datang sendiri, dalam artian kalau misalkan nanti insya Allah diterima di KFVPM, jadi silahkan yang di semester pertama teman-teman jalankan studinya sebagaimana mestinya. Kemudian selama 1 semester tersebut silahkan bisa mulai mengurus administrasi untuk memberangkatkan
keluarga, istri maupun anak ke Arab Saudi. Dan untuk residensinya itu bisa teman-teman urus melalui kampus juga. Dan nanti teman-teman bisa bertanya kepada para senior yang di sini, cukup banyak yang membawa keluarga begitu. Dan bahkan mahasiswa master pun ada yang membawa keluarganya di sini. Kemudian tentunya bisa ketika ingin eh, tinggal di luar area kampus seperti itu. Karena eh, salah satu benefit yang kita dapatkan yaitu housing asrama, tapi hanya diperuntukkan bagi pribadi, bagi mahasiswanya, tidak bagi keluarga. Jadi kalau misalkan hendak membawa keluarga, silahkan nanti mencari apartemen atau seperti kos-kosan begitu di luar kampus. Dan residensinya bisa teman-teman urus ketika di semester pertama di sini. Jadi alangkah baiknya ketika semester pertama itu teman-teman datang sendiri terlebih dahulu. Nanti setelah di sini silahkan mengurus untuk keberangkatan keluarga dan kemudian nanti bisa setelahnya teman-teman tinggal di luar area kampus. Gitu. Dan untuk misalkan Mas Hafid dan istri mencoba mendaftar di KFVPM, tentu bisa begitu. Di sini ada dua ya, Mas Nurdin ya? Ada dua pasangan suami istri ya? Atau berapa? Yang ya kalau tidak salah ada dua. Lebih kayaknya, Mas. Lebih Enggak, sih, Mas. maksudnya ya dua. Ada ada dua, jadi suami dan istrinya itu sama-sama berkuliah di KFVPM dan masing-masing tinggal di housingnya, housing untuk laki-laki dan housing untuk perempuan. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tinggal juga di luar juga dipersilahkan gitu. Yang pasti kalau masing-masing itu merupakan mahasiswa, baik suami maupun istri akan mendapatkan kamar housing tersendiri gitu. Jadi untuk saat ini ada dua pasangan suami istri yang masing-masing itu merupakan mahasiswa di KFVPM. Begitu Mas Hafid. Kemudian untuk IELTS-nya, skornya tadi 5,5 ya. Sedangkan di persyaratan itu 6. Silahkan untuk ini, silahkan mungkin bagaimana ya. Kalau ini terserah preferensi dari Mas David, tapi kalau dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, itu ada yang menggunakan ITP, itu skornya masih di bawah yang disyaratkan. Nantinya ketika mendapatkan offering letter, itu statusnya di KFVPM masih mahasiswa profesional, jadi belum mahasiswa reguler, selama belum uh, selama belum memfulfill syarat TOEFL-nya atau syarat IELTS-nya. Jadi masih mendapatkan kesempatan selama 1 semester atau 1 tahun untuk menyelesaikan syarat TOEFL maupun syarat IELTS-nya. Jadi silahkan kalau menurut saya pribadi, silahkan skor 5,5 ini dicantumkan terlebih dahulu. Karena pun nantinya kalau misalkan Mas Hafid diterima, itu nantinya kalau karena syaratnya itu 6,0, jadi mungkin nanti ketika masuk di sini masih diharuskan untuk menyelesaikan skor IELTS tersebut. Jadi kalau dari pengalaman yang mahasiswa yang telah di sini, itu sebaiknya tesnya di Indonesia saja karena adanya kemudahan dan kemudahan dari biaya maupun dari waktu. Jadi ketika nanti teman-teman sudah masuk ke KFVPM, itu nanti teman-teman akan tersita banyak waktunya untuk belajar di kampus dan riset seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk mempersiapkan terlebih dahulu syarat sertifikat bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau IELTS itu kan cukup mahal gitu ya, sekitar 2-3 juta. Jadi silahkan bisa menggunakan TOEFL ITP terlebih dahulu, karena kemarin itu masih bisa menggunakan ITP, dan alhamdulillah tidak ada provision kembali ketika ITP skornya sudah melebihi syarat yang diberikan gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa. Siap, sudah terjawab, Mas. Itu Masih udah banyak, Mas. dua, Mas. Sudah ya? Oke. Begitu, Mas. Oke, Masih banyak. siap. Silahkan. Mungkin next question siapa yang mau raise hand sebelum nanti kita jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oh, ada 4 orang yang raise hand, Mas Habib. Monggo silahkan siapa dulu ya? Mas Muhammad Frando.
Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Kak? Izin bertanya Ya, silakan. terkait yang pertama. Tadi dijelaskan ada non mandatory syaratnya ya, yang salah satunya skor GRI. Iya, Itu GRE. emang diharuskan ada atau tidak ya? Karena kalau nggak salah sebelumnya pernah nanya-nanya katanya nggak pakai skor GRI nggak masalah gitu. Yang pertama. Mhm. Terus yang kedua, yang tadi skor IELTS itu minimum skor 6.0 itu di overall score atau di per section ya Kak? Oke, Uh, terus yang ketiga itu ketika suami istri mendaftar di situ untuk sistem perkuliahannya ketika mereka berbeda jurusan apakah ada yang bentrok gak ya Kak kira-kira dari sistem pertemuan mata kuliahnya gitu Kak? Karena kan ketika kalau saya pribadi udah berkeluarga juga kan masih ada anak otomatis ketika di sana ketika bentrok otomatis kita agak kesulitan nanti untuk masuk anaknya gitu Kak. Ya, terima kasih. oke. Saya jawab yang pertama dulu mengenai GRE ya. Memang untuk semester kemarin saya sendiri dan sebelumnya itu GRE tidak perlu dicantumkan ke dalam aplikasi dan alhamdulillah tidak apa-apa. Namun kalau kita melihat kepada persyaratan yang ada di website, di situ tertera adanya GRE. Jadi mungkin kalau teman-teman belum siap GRE, silahkan coba daftar terlebih dahulu dan mengingat bahwa itu merupakan non-mandatory. Jadi silahkan kalau misalkan mau GRE-nya nanti saja, silahkan. Nanti kalau misalkan di sini disuruh untuk menyelesaikan syarat GRE, jadi mau nggak mau juga untuk melengkapi syarat GRE-nya. Tapi melihat dari semester lalu dan sebelumnya, GRE itu eh, tidak ditanyakan kembali ketika kami sudah masuk ke KFVPM gitu. Nah, untuk syarat IELTS-nya, sejauh yang saya pahami di situ syarat 6,0 itu merupakan nilai overall score-nya. Jadi yang penting skornya itu 6,0. Jadi mirip ketika di TOEFL ITP maupun yang lain itu kan skornya itu merupakan skor overall-nya, bukan skor dari masing-masingnya seperti itu. Jadi intinya coba daftar terlebih dahulu. Kalau misalkan qadarullah belum rezeki di tahun ini, mungkin teman-teman bisa refleks kembali apa saja yang mungkin bisa ditingkatkan gitu. Jadi selama masih ada kesempatan coba daftar terlebih dahulu dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kalau misalkan memang rezekinya di sini dipermudahkan jalannya gitu. Kemudian terkait dengan jadwal yang bentrok itu saya tidak bisa menjawabnya ya karena masing-masing departemen mempunyai jadwal yang tersendiri gitu. Seperti contohnya di departemen saya itu matematika, itu jadwal kuliah untuk jurusan matematika dan applied statistik. Jadi di departemen matematika itu ada 2 jurusan, matematika dan applied statistik. Di bawah departemen matematika itu jadwal kuliahnya itu semuanya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Jadi perkuliahan itu full di Minggu, Selasa, dan Kamis. Kemudian hari Senin dan hari Rabunya untuk apa? Itu diperuntukkan bagi kami untuk memberikan teaching assistant berupa mengajar di lab gitu. Jadi hari Senin dan Rabunya memang dialokasikan oleh kepala departemen agar kami bisa memberikan teaching assistant untuk mengajar di lab komputer seperti itu. Namun di departemen lain itu biasanya mereka kuliah di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi biasanya kayak di distribusi ada yang satu harinya satu, ada yang satu hari dua seperti itu. Tapi kebanyakan di hari Kamisnya itu mereka kayak luang gitu. Jadi masalah bentrok enggaknya itu ya itu tergantung dari masing-masing departemen gitu. Untuk saya sendiri tidak mempunyai kapasitas untuk menjawabnya gitu. Mas Untuk Habib, hmm? mungkin tak tambahin sedikit Oh ya ya boleh dari silakan. pengalaman saja.
Mhm. Untuk yang pasangan yang kuliah di KFUPM itu setahu saya ada 2 orang. Dan mereka memang tidak membawa anak, yang satu masih dalam proses ini untuk mau melahirkan, jadi ambil cuti. Jadi memang kalau soal ini saya sama Mas Habib ini masih single ya. Jadi kalau pertanyaan ini nampaknya kurang paham untuk menjawab. Nanti semisal bisa dilanjutkan Mas, nanti kita bantu untuk senior yang ada di sini yang berpasangan mau membawa anak tapi sama-sama kuliah, itu bagaimana strateginya pasti bisa diatur. Jadi kalau mungkin lebih lanjut lagi nanti bisa kita tanyakan gitu Mas. Ya, gitu. Oke Kak, Mungkin syukuran next Kak. question ya. Lanjut ke Mbak Aisyah Ida. Ya, Oke, Assalamualaikum. monggo silahkan. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya untuk S2 dan S3-nya itu, kalau rata-rata mungkin udah pernah bertanya ke seniornya, itu biasanya rata-rata masa studinya berapa lama? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk S3-nya itu apakah ada kewajiban untuk mengambil SKS atau hanya research base aja? Kemudian yang ketiga, beasiswanya ini mengcover untuk berapa tahun masa studi, dan apakah ada opsi ketika misalnya kita melewati lebih dari beasiswa tuh ada opsi tambahan, misalnya dilihat lagi apa sih capaiannya, terus nanti ada bisa nge-apply beasiswa lagi atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertama, terkait dari masa studi, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau maksimalnya beasiswa itu S2 di 5 semester dan untuk S3 di 10 semester, itu rentang maksimal untuk beasiswa secara umum gitu. Namun untuk masing-masing departemen itu kadang ada yang kayak menuntut mahasiswanya untuk selesai di 4 semester atau mungkin selesai di berapa semester seperti itu. Nah, tapi secara umum beasiswa ini untuk S2 itu 5 semester dan S3 itu 10 semester. Kemudian untuk rata-rata mahasiswa yang sudah ada di sini, alumni, berapa semester itu kembali lagi bergantung kepada departemen dan pribadinya masing-masing gitu. Ada yang 4 semester sudah selesai, ada yang mungkin masih harus menyelesaikan di 5 semester untuk S2-nya. Kemudian untuk S3-nya juga beragam seperti itu. Dan mengingat bahwa kampus KFUPM ini bisa dibilang berkiblat ke standar akademiknya US. Jadi baik S2 maupun S3 itu masih course based, jadi masih harus mengambil SKS. Terlebih untuk S3 itu nantinya harus mengambil comprehensive test di semester 3 atau 4. Jadi semisal nanti lolos comprehensive test bisa melanjutkan studi, jika belum nanti bisa ya mencari kampus yang lain gitu. Dan comprehensive test-nya ini sendiri pun ada mata kuliah yang disyaratkan seperti itu. Jadi ada mata kuliah misalkan A, B, C yang ada yang masuk ke dalam comprehensive test-nya, merupakan materi dari comprehensive test-nya untuk S3. Begitu. Jadi masih ada SKS, meskipun tidak SKS wajib dan terserah teman-teman milih apa aja, tapi untuk materi di comprehensive test-nya itu masih tersyaratkan harus ini. Begitu. Begitu, Mbak Iyada. Ada lagi yang belum terjawab tadi? Satu lagi, kalau misalnya lewat masa waktu dari beasiswa itu ada apa sih istilahnya, Oh skema ya. lainnya? Sejauh ini diusahakan jangan sampai melewati batas waktu seperti itu ya. Namun berdasarkan informasi dari para senior dan dari departemen, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali. Kalau misalkan melewati masa waktunya itu mungkin masih diberi. Mungkin teman-teman tinggal sidang aja nih di semester 6, sidang tesis atau mungkin sidang doktoralnya begitu. Mungkin bisa kayak mengajukan untuk extend di semester berikutnya, tapi tanpa beasiswa. Jadi beasiswa itu strict hanya sampai di semester kelima dan semester ke-10,
untuk S3 seperti itu. Terima kasih. Oke, monggo selanjutnya Mas Radikal R. Wahid. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Alhamdulillah bulan Mei kemarin itu saya sudah apply ke FUPM. Namun karena sebelumnya saya lihat itu deadline buat submitnya itu 22 Juli, kemudian saya cek lagi kemarin itu 22 Juni. Nah, jadi saya nggak sempat melampirkan sertifikat TOEFL. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ada kasus ya yang apa itu mahasiswa lolos masuk ke FUPM itu tanpa melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, terkait tanpa melampirkan TOEFL, yang sejauh saya tahu adanya seperti ini. Dia melampirkan sertifikat TOEFL maupun IELTS, tapi masih di bawah dari yang disyaratkan. Tapi bisa lolos. Namun ketika setelah nantinya masuk di KVPM, itu masih diberi kayak jangka waktu 1 semester atau 1 tahun untuk melengkapi syarat tersebut. Jadi ketika dalam jangka waktu itu, mahasiswa terkait harus bisa melengkapi syarat TOEFL-nya atau syarat IELTS-nya. Mungkin Mas Nurdin mempunyai info yang lebih lanjut terkait mahasiswa yang diterima tanpa TOEFL yang dicantumkan. Oke, kalau saya kemarin karena baru juga Mas Hatip, saya juga tahu ada satu senior yang PhD kemarin, beliau belum sampai skornya seperti yang habis ceritakan. Jadi dia masih profesional dan semester ini wajib dia untuk bisa mendapatkan nilai sesuai dengan prasyarat yang ada di website begitu. Jadi dia harus catch up lalu mengumpulkan sehingga status profesionalnya bisa jadi reguler. Tetapi kemarin saya juga sempat dengar kejadian yang sama dari mahasiswa dari Afghanistan. Mereka juga harus cuma dikasih waktu 1 semester oleh departemen untuk bisa menyelesaikan persyaratan tersebut begitu. Jadi kalau soal diterima atau tidaknya mereka pasti diterima dikasih chance gitu. Tapi persyaratan harus dipenuhi karena itu menentukan profesional ke reguler tadi. Mungkin begitu ya Mas Habib. Seperti yang menegaskan yang dijelaskan oleh Mas Habibur tadi. Ya, gitu. Oke. Oke, selanjutnya Mas Rizky Muhammad Reza, monggo. Assalamualaikum Mas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait mahasiswa master, apakah di KFUPM ini ada kesempatan apabila di Indonesia kan di S1 ada semacam magang ya begitu. Dan apakah setelah lulus nanti ini kita ada kesempatan untuk bisa berkarir di Saudi Arabia atau di luar kampus begitu ketika kita berkuliah gitu ya, untuk kesempatan karir ke depan. Oke. Untuk menjawab ini, gimana Mas Nurdin? Jadi sejauh yang saya tahu, yang pasti memang kalau misalkan teman-teman berkuliah di KVPM, insya Allah dapat opportunity lebih untuk melanjutkan karir begitu. Namun ya namanya juga apa ya, seperti pun di Indonesia, kalau misalkan kita lulus bisa langsung kerja kan juga kembali lagi ke masing-masing orangnya begitu. Namun opportunity pasti ada lebih begitu ketika teman-teman berkuliah di KFUPM. Dan pun ada tadi teman-teman lihat sendiri di KFUPM sendiri sudah ada beberapa orang Indonesia, ada dosen, staf dan postdoc-nya. Dan ini membuktikan bahwa ini sangat open bagi orang-orang Indonesia gitu untuk melanjutkan mungkin karirnya di Arab Saudi. Terkait magang maupun yang lainnya mungkin teman-teman bisa mencari sendiri karena di kampus tidak seperti bukan ikatan dinas seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan tertarik silahkan bisa coba cari-cari sendiri. Tapi yang pasti ketika dosen atau profesor itu punya project, teman-teman sangat berkesempatan untuk join project dosen tersebut begitu. Mas Nurdin mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, itu bagus Mas Habib. Menurut saya jawabannya sudah tepat. Cuman memang kalau dari track record, mohon maaf, mayoritas memang
mungkin ada yang bekerja, cuman saya tidak tahu ya. Tapi setahu saya cukup jarang. Tapi beasiswa dari King Fahd sendiri pun tidak mewajibkan kita untuk harus pulang ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Jadi kita bebas. Cuman memang tergantung dari personalnya. Kalau memang punya kapasitas untuk bisa bekerja mungkin di Saudi Aramco dan dimanapun company yang ada di Saudi, company-company besar, selama masuk dalam hal qualified, selama qualified, menurut saya peluang itu oke-oke saja. Akan tetapi memang nanti ya memang dari perusahaan sendiri kadang juga ada yang terkendala di bagian visanya dan lain-lain. Jadi memang ini tergantung dari keinginan dari mahasiswa tersebut tersendiri. Jadi kalau peluang pasti ada, Ya, saya betul yakin itu. sekali. Tapi kalau untuk keyakinan pasti bisa langsung diterima di perusahaan A, B, C, saya rasa no guarantee soal itu di KFUPM. Jadi memang personal gitu. Kita next pertanyaan dari Saudara Syihab, nggih Mas Habib, monggo. Saudara Syihab bisa open mic. Maaf, audionya Suaranya tidak terdengar, bisa agak keras sedikit. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menanyakan, apakah di KFUPM itu menerapkan sistem ini? Kalau kita tidak diterima tahun ini, tahun depan tidak bisa mendaftar lagi. Soalnya IELTS saya itu masih 6 dan sertifikat TOEFL saya memenuhi tapi sudah tidak berlaku gitu karena waktunya sudah habis sih. Terus kemudian pertanyaan kedua itu, apakah disediakan biaya riset nantinya? Karena saya mendaftar S3, Pak. Terima kasih. baik. Untuk IELTS dan TOEFL itu seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak Syihab. Jadi silahkan bisa mungkin kalau saya pribadi itu silahkan coba daftar terlebih dahulu karena di KFUPM sejauh pengetahuan saya tidak ada seperti halnya kalau misalkan ditolak semester ini, semester berikutnya tidak bisa mendaftar kembali. Jadi silahkan bisa mendaftar terlebih dahulu karena pun seperti skor TOEFL itu kan termasuk non mandatori dan nantinya kalau misalkan mendapatkan offering letter itu masih bisa disusulkan ketika nanti berkuliah di KFUPM. Jadi menurut pandangan saya pribadi, silahkan bisa mendaftarkan terlebih dahulu karena melihat dari kasus sebelumnya ada yang skornya masih belum mencapai dan itu alhamdulillahnya masih bisa berkuliah di sini, tapi dengan syarat nantinya dalam 1 semester atau 1 tahun itu diwajibkan untuk memenuhi syarat sertifikat bahasa Inggris tersebut begitu. Kemudian untuk funding risetnya, alhamdulillah di KFUPM ini menurut saya cukup baik mengenai riset. Jadi bisa mengajukan dana funding ke kampus dan itu bisa riset mandiri maupun riset join dengan dosen seperti itu. Terima kasih, Pak. Jelas sekali. Nah, siap, sama-sama. Oke, mungkin menambahkan ya Mas Syihab sedikit biar Iya. semuanya juga ini. Saya kemarin daftar 2 kali. Yang pertama itu nggak ada panggilan atau bisa dibilang fail ya. Jadi lalu semester depannya saya daftar lagi dan baru keterima. Jadi nggak ada masalah soal itu. Dan di pendaftaran sebelumnya pun nilai TOEFL saya rendah, cuma 500 sekian, syaratnya 520. Lalu saya benahi di apply yang kedua kali. Dan alhamdulillahnya diterima. Jadi nggak ada istilah seperti itu menurut saya nggak ada karena saya udah alamin sendiri gitu. Alhamdulillahnya aman. Oke. Terima kasih, Mas. Kita lanjutkan pertanyaan ke ke Saudara Dedi Riana. Silahkan. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak. Saya udah mau daftar master gitu. Terus saya cari-cari supervisor yang cocok. Itu apakah ada peluang kalau kita hubungi calon supervisor itu ada chance yang lebih besar nggak untuk diterima gitu? Atau mungkin penerimaannya hanya kuasa dari kampus aja gitu, nggak dari dosen? Dan satu lagi kalau boleh, kalau setelah master terus lanjut kuliah S3 di KUPM atau ke kampus Saudi lainnya itu kira-kira bisa enggak gitu ya? Terima kasih, Pak. Baik, Mas Dedi Riana. Terkait apa tadi? Master.
Supervisor. dan supervisornya. Kalau sejauh pengetahuan saya itu untuk master itu tidak perlu mencari supervisor, dan menurut saya pun karena di kampus KFVPM itu wewenang ada di tangan kampus dan departemen, itu tidak begitu signifikan jika teman-teman mengambil supervisor untuk masternya. Beda halnya kalau untuk S3, menurut saya itu S3 supervisor itu bisa berperan penting dalam aplikasi teman-teman nantinya. Mungkin Mas Nurdin bisa elaborate terkait ini. Oke, kalau pendapat saya pribadi ya ini dari pengalaman saja dari mechanical engineering, karena saya mechanical engineering. Kemarin ada salah satu senior PhD itu juga approach di awal, akan tetapi endingnya memang departemen yang punya hak kontrol kendali mengenai siapa yang akan jadi supervisor Anda. Anda bisa request, tetapi tetap yang menentukan adalah departemen yang punya kuasa penuh. Jadi menurut saya sudah pendekatan secara personal pun memang nanti kuasa ada di departemen, karena departemen yang menentukan dengan siapa Anda akan riset ke depannya begitu. Iya, betul Jadi sekali. mungkin baik juga untuk punya awal jembatan untuk saling berhubungan dengan dosen di sana, akan membantu ketika proses interview untuk S3. Mungkin sejauh itu yang bisa saya jawab begitu. Ya, mungkin juga bisa membantu nantinya ketika insya Allah diterima di kampus, nanti bisa langsung direct ke supervisor terkait begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan approach ke supervisor, tapi tidak ada jaminan itu bisa menambah poin ketika nantinya di proses admission gitu. Kemudian kalau misalkan studi master di KFVPM, bagaimana untuk studi lanjutnya di S3? Alhamdulillah di KFVPM sendiri sudah ada beberapa senior yang lulus dari S2 kemudian lanjut S3 kembali di sini. Jadi itu pun kadang bahkan ada yang ditawarin sendiri dari departemen. Jadi ketika lulus mau lanjut ke S3 di sini atau enggak gitu. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan nanti daftar S2 di sini, gunakan kesempatannya sebaik mungkin, perbanyak prestasi akademiknya atau risetnya begitu, nanti insya Allah kalau misalkan mau lanjut S3 di sini kembali, mungkin bisa dipermudah jalannya begitu. Gitu, Mas. Oke, next question ya. Monggo untuk Mas Yusuf bisa open mic. Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih. Pertanyaan terkait Mas, suaranya maaf, Mas. agak tidak jelas. Ya. Monggo bisa Halo, agak halo. didekatkan dengan sumber suara. Sudah. Oke. Ya, jadi saya mau tanya terkait ada tips dan ini ya, tipsnya terkait penulisan letter of intention gitu, poin-poin apa saja yang perlu di di highlight gitu dari letter of intention itu. Mungkin itu aja sih. Oke. Letter of intention atau statement of purpose begitu ya. Yap. Poin-poin apa saja? Mungkin general sih ya. Yang penting tonjolkan apa saja yang mungkin teman-teman sudah laksanakan di perkuliahan sebelumnya, baik di akademiknya maupun risetnya. Kemudian usahakan seperti tadi mungkin bisa jadi poin tambahan ketika teman-teman sudah approach supervisor di sini. Nanti bisa cantumkan juga mungkin propose apa saja yang riset yang mungkin teman-teman akan ingin laksanakan ketika nantinya berkuliah di KFVPM. Dan karena kembali lagi, karena proses admission ini tidak ada feedback kembali ke pendaftar, jadi kurang tahu apa-apa saja yang mungkin menjadi poin plus maupun poin kurangnya di pendaftaran di aplikasi kami begitu. Jadi mungkin sebisa mungkin teman-teman buat letter statement of purpose-nya sebaik mungkin, dan bisa nantinya mungkin coba di-reviewkan, minta reviewkan kepada para senior di sini begitu. Mungkin bisa mendapatkan opini-opini tambahan terkait statement of purpose agar bisa menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Mas. Ya, siap, sama-sama. Oke, monggo langsung lanjutnya Saudara Oriza Sativa.
Bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di chat sih saya udah baru direspon jawaban lengkapnya, tapi ada tambahan-tambahan pertanyaan nih. Tadi yang saya bilang saya mau propose untuk S3 studi seismologi atau geofisik. Kebetulan junior saya ada di sana lagi studi S2 dengan Mas Andi dan istrinya. Kemarin saya menanyakan apakah bisa untuk kuliah di sana tanpa membawa mahram, artinya dalam hal ini adalah suami ataupun orang tua. Jadi hanya membawa anak karena saya dari dulu waktu S2 mau daftar ke Arab itu apa kendalanya. Jadi akhirnya saya memilih negara lain. Waktu di negara lain saya hanya membawa anak. Yang kedua tadi dijelaskan bahwa untuk S3 itu sekitar dapat 890 SAR untuk stipendnya per bulan. Dan tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan beberapa di chat. Biaya rumah sekitar 800 sampai sekian gitu. Artinya agak kurang cukup ya misalnya. Tadi bisa di-upgrade sampai 5.000 dengan sampai TA atau RA, saya kurang paham itu TA yang dimaksud apa di chat. Lalu untuk grade-nya sudah terjawab, tidak mandatory, oke. Untuk sekolah anak, biaya anak, apakah sekolahnya gratis? Itu poin yang penting soalnya untuk saya tidak merencanakan tidak bisa membawa pasangan. Anak-anak harus bersekolah ketika saya berkuliah. Terus yang terakhir terkait supervisor tadi, berarti untuk S3 apakah ada proposal tertentu yang dikirimkan, misalkan sudah melakukan diskusi detail dengan supervisor di program studi tujuan, karena menurut saya itu penting untuk untuk S3 ya. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Oriza. Yang pertama tadi terkait mahram. Jadi ya, alhamdulillah sekarang Saudi mungkin agak longgar begitu peraturannya mengenai perempuan yang hendak melanjutkan studi di Arab Saudi, dan KFVPM pun melaksanakan aturan seperti itu, dan sekarang sudah agak longgar bisa berangkat tanpa adanya mahram untuk perempuan. Dan informasi yang saya dapatkan terkait beasiswa untuk S3 di Geophysics itu sebulannya itu langsung mendapatkan 6.000 SAR begitu. Dan itunya per bulannya udah 6.000 SAR dengan beban riset-risetnya tersendiri seperti itu. Dan terkait tadi TA atau RA itu maksudnya teaching assistant maupun research assistant begitu. Jadi untuk teman-teman yang non CPG, kalau CPG ini agak lain, karena untuk teman-teman yang dari CPG itu per bulannya langsung fix segitu. Untuk master itu sekitar 2.000, kemudian untuk yang S3 itu 5.000, 6.000 begitu. Untuk saat ini S3-nya mendapatkan 6.000, bisa upgrade sampai 8.000, itu khusus untuk CPG. CPG itu yang College of Petroleum Engineering. Kemudian untuk yang non-CPG, kembali ke yang tadi, per bulannya 890 rial, dan upgradable sampai 2.500 untuk yang master, dan 5.000 untuk yang S3. Kemudian terkait untuk sekolah anak, itu karena kebetulan saya dan Mas Nurdin ini belum berkeluarga dan belum tahu bagaimana kondisinya, mungkin nantinya bisa kami sambungkan kepada yang teman-teman yang sudah berkeluarga di sini, begitu Mbak Oriza, terkait bagaimana sekolah anak di Arab Saudi. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Lengkap banget jawabannya. Jadi kalau untuk yang jurusan geophysics, geologi, dan petroleum itu agak berbeda ya memang. Iya, betul. Karena namanya sendiri kan kampus Tingvad University of Petroleum and Minerals gitu ya. Jadi ada
intinya yang nomor 1 tuh boleh ya Mas ya? Itu saya yang paling penting sih. Iya, untuk saat Oh, ini alhamdulillah sudah peraturan di Arab Saudi alhamdulillah. sudah agak Ya, longgar. Betul. ya, alhamdulillah. Makasih Mas jawabannya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung dilanjutkan Mas Dimas Riananda. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Nurdin sama Mas Habib ya. Mohon bertanya. Kebetulan saya tahun 2018 itu sempat admission juga. Jadi 2018 ini untuk yang program PhD ya doktoralnya. Saya juga sudah mengkontak beberapa profesor dan saya alhamdulillah diterima sama ini Profesor Ahmad Masud dari prodi EE kalau nggak salah elektronik engineering. Nah itu saya sempat keterima untuk PhD-nya itu dan akseptansinya itu keluar tahun 2019. Nah kebetulan waktu itu saya nggak jadi berangkat gitu. Untuk GRE sama TOEFL-nya itu menyusul. Nah kira-kira bagaimana kalau misalnya tahun ini saya mendaftar lagi ini? Apakah ada proses blacklist di situ atau bagaimana? Mungkin itu dari saya pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Pak Dimas, terkait proses admission yang tidak langsung diambil begitu ya. Karena di KFVPM sendiri tidak ada sistem defer ke semester berikutnya. Jadi kalau misalkan misalkan diterima offering letternya di semester ini, kemudian hendak mengambil di semester berikutnya, itu mau nggak mau tetap harus melakukan admission kembali dari awal seperti itu. Jadi untuk terkait blacklist atau tidak sepertinya tidak ada, karena pun ketika kita tidak mengambil langsung di semester ini, semester berikutnya kita harus melakukan pendaftaran dari awal. Karena tidak adanya sistem defer di KFVPM, seperti itu Pak. Jadi silahkan bisa dicoba kembali untuk mendaftar di KFVPM dengan semua syarat-syaratnya yang ada sekarang, karena mungkin mengalami upgrade seperti itu ya, dari yang 2019 ke yang sekarang. Jadi silahkan menggunakan persyaratan yang sekarang dan melakukan pendaftarannya, dan silahkan ditunggu insya Allah kalau misalkan memang rezekinya nanti insya Allah dapat offering letternya seperti itu Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya Mas Habib dan Mas Nurdin. Yes. Mungkin kita lanjutkan yang raise hand terakhir ini ya. Saudara Baik Mira Nur Fatihah, monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin saya sebenarnya sudah apply untuk beasiswa ini, dan setelah ada email feedback itu, saya itu baru tahu kalau ternyata saya itu salah upload foto yang harusnya kan formatnya PDF ya. Nah terus itu saya salah upload format, terus kemudian di SOP-nya saya juga di sana kan katanya harus 1 halaman. Nah itu kebetulan itu 2 halaman. Nah akhirnya karena di sistemnya ada tulisannya bisa diupdate, kemudian saya update gitu loh. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada sebelumnya teman-teman kakak-kakak di sana yang sama dengan saya, kemudian dia itu diterima, atau kalau salah seperti itu tuh nanti kan ada tulisannya yang dia itu katanya langsung dihapus ya aplikasinya kalau formatnya salah seperti itu. Kemudian mungkin yang ingin saya tanyakan lainnya, apakah ada di sana kakak-kakak yang jurusannya itu ambil di bio apa sih, kalau nggak salah itu ada biomedik ya, di sana juga di bagian life science-nya, seperti itu. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas Nurdin bagaimana? Coba bisa elaborate nggak? Mohon maaf, sepemahaman saya belum pernah jujur kalau dengar cerita mengenai problem yang seperti ini. Akan tetapi saya kira jangan jadi gundah untuk daftar, tetap dilanjutkan saja. Soalnya
memang proses application itu memang kita harus teliti ya seperti yang disampaikan Mas Habib. Akan tetapi jangan jadi takut terus daftar atau diterima atau tidak. Semisal Mbak mau approach, ini hanya saran ya. Mungkin bisa email ke panitia admissionnya mengenai problem yang dialami ketika submit. Mungkin cuma seperti itu Mbak kalau dari saya. Tapi kalau pengalaman mengenai mistake dalam hal ini dan diterima atau tidak, jujur saya belum pernah mendengar. Tapi tidak usah berkecil hati, dicoba saja terlebih dahulu. Mungkin kalau dari saya seperti itu nggih. Monggo Ya, kalau Mas Habib mau menambahkan. betul sekali. Mungkin saya agak kurang memahami karena saya tidak mengalaminya begitu baik. Dan betul kata Mas Nurdin, coba saja email ke admission. Karena dulu itu saya juga pernah email ke admission dan alhamdulillah responnya cukup baik dari mereka. Silahkan coba email ke admissionnya. Dan terkait diterima atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha aja begitu. Dan pastikan tidak ada kesalahan yang lain yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tadi update foto dan segala macamnya, silahkan coba diperbaiki terlebih dahulu. Kalau misalkan masih bisa, ya alhamdulillah. Dan coba hubungi ke admission. Kemudian Itu tuh ini mau dengerin Zoom ini loh. kemudian terkait dengan biomediknya, sepertinya untuk saat ini belum ada mahasiswa yang di jurusan terkait, Mbak. Baik. Ya, belum ada mahasiswa yang di jurusan biomedik. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin hanya itu. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih juga atas sarannya. Insya Allah nanti saya email. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, sama-sama. Monggo selanjutnya, masih ada yang angkat tangan nih Mas Habib. Kita Ya, lanjutkan, nggih. silakan. Kepada Saudara Marjuki Zulziar, monggo, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, saya dulu pernah daftar di S3 Fisika KMP ya. Terus email terakhir itu saya kuotanya ya, kuota yang diterima gitu ya. Nah, jadi mohon izin juga nih, saya mau apply ke Bali di semester berikutnya, di semester ini di bulan ini, deadline ini. Ada nggak info terkait kuota yang diterima di departemen tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita beralih departemen ke mechanical engineering atau industrial engineering, apakah di situ haruskan linearitas gitu ya? Karena saya S1 S2 fisika, kemudian rencananya mau ke mechanical engineering gitu, karena kebutuhan kampus saya itu di teknik mesin gitu ya. Apakah bisa ya seperti itu, atau mungkin ada nggak di sini teman-teman yang mungkin linearitasnya beda dengan S2 dengan S3-nya begitu ya? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terkait dengan kuota mahasiswanya, kami tidak ada informasi sama sekali terkait kuota yang mungkin departemen ingin ambil gitu. Berapa mahasiswa yang ingin ambil S2 maupun S3. Tapi bisa mungkin dilihat dari beberapa semester belakang ada mahasiswa baru berapa. Seperti contohnya di jurusan saya, itu 2 semester yang lalu itu hanya ada mungkin sekitar 2 atau 3 mahasiswa internasional baru, dan di semester saya alhamdulillah cukup banyak, sekitar 5 atau 6 gitu, mahasiswa internasional baru. Jadi untuk kuota sendiri itu juga merupakan wewenang dari departemen terkait berapa mahasiswa yang ingin diambil. Kemudian tadi terkait jurusannya pindah begitu, mungkin lebih baik dari awal pendaftaran langsung mengambil ke teknik mesinnya, karena ada juga senior di sini, dia S1, S2 maupun S3-nya itu berbeda semua dan tidak ada masalah gitu Pak. Jadi silahkan dicoba saja mendaftar, daripada nantinya ketika sudah diterima di sini ke fisika, nanti
coba mau beralih ke jurusan lain itu mungkin malah akan lebih susah gitu. Ya. Oke, betul Mas. Mungkin untuk Baik, tambahan baik. dari Terima Mas kasih. Habib tadi, oke, di sini ada juga kemarin senior yang S2-nya juga di Kingpad itu ambil physics, tapi dia masternya ambil di geophysics di College of Petroleum and Geoscience. Jadi kalau chance tentu masih ada, pasti bisa. Buktinya ada yang berbeda begitu. Memang seperti yang disampaikan Mas Habib, memang akan lebih baik misal itu linear karena risetnya, tapi dengan sebagai appliance tentu lebih tahu peluangnya dan ini passionnya di mana begitu. Tapi kalau dari track record, insya Allah bisa begitu. Gitu. Jadi ada ya yang beda ini ya, Iya, yang beda jurusan duanya. Boleh Iya, tanya lagi nggak? Ya, silakan gimana Pak? Iya, monggo. Tadi kan ada syarat ITP ya, 550 sekarang ya Pak? Iya. Kemarin itu masih 520, sekarang 550, naik lagi. Nah, terkait ITP itu mungkin tadi saya nggak dengar atau gimana ya, lebih baik diselesaikan di Indonesia atau di luar, itu yang pertama. Yang kedua, karena itu syaratnya kan non admission ya, Non-mandatory. non dokumentari ya. Iya, non-mandatory. Terus kemudian yang kedua, tanya lagi terkait dengan dana riset selain dari dana beasiswa, apakah kita dapat tambahan dana riset ya? Artinya misalnya kayak kita riset dengan misalnya ASOP atau profesornya di sana gitu ya. Apakah ada dana riset tambahan gitu ya selain dana beasiswanya? Oke. Makasih. Siap. Baik. Terkait ITP itu ya alangkah baiknya jika diselesaikan di Indonesia saja gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau misalkan sudah berkuliah di KVPM nanti pikirannya itu sudah mikir untuk kuliahnya, untuk menyelesaikan studinya. Karena cukup banyak hal yang perlu dipikirkan ketika sudah berkuliah di KVPM, baik terkait akademik maupun riset begitu. Jadi selama di Indonesia ada waktunya lebih luang daripada ketika di KVPM, itu silakan coba diselesaikan terlebih dahulu terkait syarat-syarat TOEFL dan segala macam. Tapi kalau misalkan mau coba daftar terlebih dahulu juga tidak apa-apa Pak, karena beberapa senior pun ketika sudah mendapatkan offering letter itu sudah diterima, itu skornya masih kurang, masih mendapatkan sekitar 1 semester atau 1 tahun gitu jangka waktu untuk menyelesaikan syarat TOEFL-nya, syarat bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin ketika nanti ada break untuk pulang ke Indonesia bisa menyelesaikan di Indonesia seperti itu. Karena menurut saya lebih mudah dan lebih aksesnya lebih gampang ketika kita menyelesaikan syarat TOEFL-nya itu di Indonesia terkait ITP maupun IELTS-nya seperti itu. Dan riset tadi selain dari beasiswa, ya dari dosen pun ketika nanti join riset dari dosen mendapat pendanaannya juga dari dosen begitu. Jadi tergantung dari masing-masing dosen yang mempunyai proyek risetnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Baik, ini ada satu lagi yang masih raise hand, yaitu Mas Tiuku Hafid. Monggo, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, izin Mas, ini saya nanya lagi nih yang terakhir buat ini tadi ada dari Mbaknya tadi nanya kan yang salah masalah apa namanya format tadi ya. Nah itu saya udah lengkapi syarat-syaratnya, untung aja belum tersubmit ya maksudnya. Nah itu kalau yang udah misalnya kayak Mbaknya tadi sudah tersubmit itu baiknya itu kan ada opsi untuk update di filling forms-nya atau kan udah tersubmit kan biasanya ada ini ya, ada feedback dari kampus. Nah itu, apakah itu kan ada pilihannya untuk menarik applicants terus kita apply ulang atau kita update atau
kasih tahu ke admissionernya kalau kita ada kesalahan gitu, itu baiknya di mana, Mas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa tadi ya? Tadi masalah ya, berarti formatnya semua yang diupload itu dalam format PDF semua ya, Mas ya? Saya juga ada sebenarnya salah sih juga itu. Maksudnya waktu saya naruh itu tadi, foto itu tadi, dalam bentuk JPEG juga sebenarnya. Oke, itu aja, Mas. Terima kasih. Baik. Terkait proses pendaftaran, jujur saya agak sedikit bingung karena mungkin berbeda dengan yang semester lalu begitu. Kalau yang dulu mendaftar sepertinya tidak ada feedback begitu ya Mas Nurdin ya. Hanya nanti bisa update langsung di laman pendaftarannya. Jadi langsung bisa update misalkan mau ganti ke PDF atau segala macamnya, itu bisa langsung di situ. Tapi kalau untuk yang admission ini saya kurang paham karena mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau seperti yang dijelaskan tadi berarti bisa kalau selama masih bisa update silahkan coba diupdate terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa coba apply ulang mungkin masih ada kesempatan seperti itu. Oke, betul. Saya juga setuju dengan Ya, Mas terima kasih, Habib. Mas. Oke. Mungkin begitu ya, sudah terjawab nggih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Mas Shihab, monggo. Silakan. Punten Pak, saya mau menanyakan lagi nih. Ini saya sudah membuat akun tentang pendaftaran. Cuma ketika saya masuk itu kok nggak ada panel seperti tutorial yang saya kan cari-cari di YouTube ini. Nah, tentang tutorial pendaftaran. Cuma kok ketika saya sudah bikin akun kok nggak ada apa ya, beda dengan yang di YouTube itu. Tidak ada personal detail, education information itu apakah gimana itu Pak? Teknis pendaftarannya itu. Terima kasih itu aja Pak. Oke, baik. Ya mungkin ada sedikit update gitu ya Mas Nurdin ya terkait pendaftaran yang di semester ini ya. Betul. Karena ya mungkin teman-teman bisa coba explore di websitenya. Mungkin di bagian akun itu bisa diklik, bisa dieksplor di bagian situ. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai kalau misalkan salah klik bisa berakibat fatal begitu. Jadi hati-hati dalam membacanya. Mungkin kalau misalkan masih bisa dicoba eksplor sendiri atau mungkin bisa dilihat dari akun-akun YouTube yang terbaru atau mungkin ada juga dari website kampus KFUPM tersendiri begitu Pak. Karena jujur kami sudah mungkin yang dulu itu agak berbeda dengan yang sekarang karena tadi ada feedback dari kampus seperti itu. Bahkan yang dulu kami hanya tinggal submit dan bisa update seperti itu. Terkait proses terkait personal information dan segala macam mungkin bisa dilihat di bagian coba dieksplor kembali terkait web admission-nya atau mungkin ada informasi-informasi yang terlewat dari website KFUPM itu sendiri Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada kendala silakan bisa kontak ke salah satu mahasiswa yang sudah ada di sini, mungkin bisa Mungkin dibantu Pak, diarahkan kembali. mungkin bisa ada sesi sebentar 10 menit gitu di sini disimulasikan apa ya sekilas gitu mungkin di webinar ini gitu. Karena begini Pak, karena untuk pendaftaran itu kan berarti membuat akun begitu ya Pak ya. Dan kami di sini posisinya sudah di sini dan mungkin tidak bisa membuat akun kembali. Atau mungkin gimana Mas Nurdin, bisa? Oke, karena memang udah lama ya, sudah kita beda model admissionnya. Jadi kita dari teman-teman KFUPM dan PPMI sendiri memang nggak mencoba untuk explore lagi di titik itu. Jadi kita juga punya keterbatasan mengenai metode karena memang ini pasti update ini Mas Habib menurut saya. Karena kemarin kita kayaknya modelnya simple sekali daftarnya. Kita nggak ada tiba-tiba aja nanti langsung submit misal mau diupdate ya update lalu nanti keluar resultnya. Mungkin itu kalau Pak, saya bisa memberikan saran karena nun sewu temanya kan ini sharing beasiswanya karena memang harusnya ada caranya itu memang
pendaftaran harusnya memang ada di web modelnya seperti apa. Tapi kalau misal kita praktekkan di sini nuwun sewu masih belum bisa begitu. Nyun sewu Pak, itu ada tawaran dari peserta menggunakan akun beliau itu kayaknya. Ada tawaran dari Mas Ahmad K. Gibran. Oke. Nun sewu Mas, soalnya ini talk show-nya Oh, temanya nggih. berbeda karena memang kita Nggih, hanya nggih, terima membahas kasih banyak. ngapunten. Nggih, mungkin Mungkin nanti solusinya gimana Mas Habib? Solusinya Mungkin begini nanti Pak Siap, ini saja Mas bisa Habib. coba kontak ke salah satu mahasiswa yang sudah di KVPM, nanti mungkin bisa dibantu terkait pendaftarannya. Oke. Begitu. Mas Oke. Habib, nuwun sewu. Ya. Mungkin mengenai pendaftaran ini nanti bisa ditanyakan personal karena kita juga ada Instagram PPMI, kita ada Instagramnya Mas Habib tentang kesulitan. Karena ini kan data pribadi, ini kredensial begitu, nggak sembarangan bisa kita share juga cara mengisi dan lain-lain kalau mau di live begitu. Nuwun sewu masih belum bisa kita karena memang arrange kegiatan hari ini temanya bukan ke caranya untuk apply seperti apa begitu, cara mengisi form-formnya. Akan tetapi semisal nanti jenengan ada masalah, ada kesulitan, monggo nanti bisa langsung DM di Instagramnya Mas Habib atau PPMI, kami akan usaha semaksimal mungkin untuk membantu begitu. Sementara Nggih. seperti itu dulu nggih. Terima kasih Pak, terima kasih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, Mas Habib. Mas Habib, ini ada beberapa pertanyaan tapi mayoritas sudah dijawab ya ini sama teman-teman panitia yang ada di grup. Monggo semisal ada pertanyaan yang masih belum terjawab, kita masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum nanti kita tutup. Yang masih mau bertanya, monggo karena ini mayoritas sudah ada jawabannya semuanya. Yang kira-kira pertanyaannya belum terjawab bisa langsung ditanyakan di sini sama Mas Habib. Insya Allah nanti bisa kita jawab. Monggo. Baik, untuk menambahkan mungkin ya Mas Nurdin ya. Jadi teman-teman silahkan bisa explore lebih lanjut lagi di websitenya maupun di akun-akun sosmednya di PPMI bisa, di kontak saya pribadi bisa, atau mungkin di kontaknya Mas Nurdin juga bisa, atau senior-senior lain yang sudah ada di KFVPM. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah explore nih, masih ada yang mungkin teman-teman rasa masih belum yakin terkait informasinya, bisa langsung ditanyakan kembali. Jadi ada akun sosmed PPMI Zahran di Instagram, ada juga web blognya, ada website KFVPM sendiri, seperti itu. Kemudian saya juga mau menambahkan kembali terkait tadi yang membawa keluarga, hendak membawa keluarga. Jadi saya tekankan kembali bahwa untuk di semester pertama itu berangkat sendiri, baru nanti mengurus segala macam keberangkatan keluarga di semester berikutnya. Jadi di semester pertama itu belum bisa untuk membawa keluarga maupun anaknya. Dan ada beberapa informasi dari senior bahwa untuk yang membawa anak itu biayanya cukup mahal begitu terkait pendidikannya. Jadi untuk pendidikan anak di sini cukup menguras uang, dan itu merupakan pengeluaran yang paling banyak di antara pengeluaran-pengeluaran yang lain bagi yang membawa keluarganya, seperti itu. Bagi yang tadi hendak menanyakan terkait pendidikan anak di Arab Saudi. Apa boleh bertanya lagi, Pak? Ya. Terkait pendidikan anak. Kalau misalnya anak saya homeschooling gitu ya, dibawa ke sana tetap pendidikannya di Indonesia bisa ya? Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, misalnya kita diterima terus bawa anak gitu ya. Tapi anak saya di sana nggak sekolah, sekolahnya kan homeschoolingnya di Indonesia gitu. Oke, Mas, bisa saya Anak bantu jauh jawab gitu. ya? Oke, jadi kita ada satu senior, beliau memang membawa anaknya, jumlahnya 3 anak, dan mereka semuanya homeschooling. Jadi memang ada sekolah sejenis apa ya, mungkin Kumon atau saya lupa namanya apa. Dan itu memang lewat Zoom. Jadi tatap muka lewat internet begitu. Jadi mereka nggak sekolah dan itu nggak masalah begitu. Dan memang ada. Mungkin nanti misal sudah di sini nanti bisa dibantu oleh para senior untuk menyarankan seperti apa model pembelajarannya nanti begitu. Mohon maaf, tadi Mas, saya izin Mas, boleh bertanya?
Iya, Mbak Oriza Yang terlebih mau dahulu, bertanya silakan. raise hand dulu ya, biar Sorry. terkontrol, biar nggak balapan. Oh Monggo, ya, yang oke. mau tanya raise hand. Oh Mumpung iya, kita macet ada 10 menit ini ya, monggo. ya sorry soalnya nyambung terkait anak tadi. Ya, Terkait homeschooling berarti di Arab Saudi negaranya mengizinkan untuk anak tidak harus pergi ke sekolah di sana gitu. Karena waktu ya di beda negara beda kebijakan karena kebijakan. tidak boleh. Jadi anak harus pergi ke sekolah gitu. Kalau tidak pergi ke sekolah, belajar di rumah, si orang tuanya nanti kena punishment dari pemerintah setempat gitu. Jadi berarti kalau dengan adanya kasus senior yang membawa anak dan sekolah homeschooling, berarti di Arab Saudi membolehkan anaknya untuk di sekolah di rumah. Dengan maksudnya sistem pendidikannya di Indonesia gitu, sekolah homeschooling Indonesia tanpa mengikuti pendidikan di Arab Saudi gitu. Terima kasih. Nggih, saya jawab coba nggih Mas Habib. Nggih, Jadi silakan. memang nun sewu, Mbak, kita punya info mengenai ada yang homeschooling, tapi untuk lebih jauhnya seperti apa dan ini kita nun sewu. Karena sekali lagi saya juga cuma tanya ngoten info dari senior. Ini masih Nanti jomblo semua ya, Pak? nanti kalau sudah di sini atau sudah diterima, nanti pasti ada senior yang bisa disambungkan sehingga nanti bisa diobrolin soal ini, tetapi memang ada yang homeschooling begitu. Jadi the possibility is still there begitu, masih ada gitu. Jadi jangan berkecil hati. Tapi untuk lebih lanjutnya untuk ini dan itunya mungkin nanti bisa diobrolkan lebih jauh begitu, nggih. Terima kasih jawabannya, Mas. Oke. Assalamualaikum. Oke. Monggo Mas Adi Suryadi ini raise hand. Oleh Mas, makasih Mas. Perkenalkan saya Adi Suryadi dari Pekanbaru Mas, dari Riau. Oke, mohon maaf tadi saya sebenarnya baru masuk juga ini telat tadi karena ada kegiatan di luar. Jadi nanti mohon bisa di-share Mas link rekamannya biar bisa dilihat lagi nanti. Nah, beberapa hal yang mau ditanya. Yang pertama, di dalam admission itu kan diperlukan TOEFL ya atau IELTS. Nah, di sini kondisinya sekarang TOEFL saya udah mati, kemudian IELTS juga kayaknya udah mati deh. Itu kita upload sertifikat yang sudah nggak berlaku lagi itu atau bagaimana? Atau dikosongkan aja, soalnya tidak mandatori juga kan. Kemudian atau boleh diupload yang prediction saja kayak TOEFL prediction gitu. Karena prediction kan bisa dites di mana-mana kapan aja. Kalau untuk yang resminya kan kita menyesuaikan jadwal nih, sedangkan admission deadline-nya itu tinggal tanggal 22 kalau nggak salah saya ya. Kemudian yang kedua, kita ada diminta upload CV. Nah, yang ingin saya tanyakan di CV itu kira-kira yang pengen kita tonjolkan apa ya, Mas? Apakah bentuk dari publikasi kita atau lebih kepada riset atau project yang pernah kita include di dalamnya atau involve di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada state of purpose kalau nggak salah saya. Itu di situ yang ingin kita ceritakan apakah rencana penelitian kita atau bagaimana. Itu Mas, terima kasih. Oke, baik Mas Adi. Terkait sertifikat bahasa Inggrisnya, mungkin karena ini masih tinggal 4 hari ya. 4 hari admission-nya ditutup, mungkin bisa untuk saat ini bisa pakai yang expired-nya terlebih dahulu aja. Karena kalau prediction itu kredibilitasnya masih kurang ya. Jadi bisa coba gunakan yang expired, kemudian selama masih ada waktu nih bisa coba sambil daftar tes TOEFL kembali. Karena ya mau nggak mau TOEFL kan Mas merupakan hal yang pokok gitu kalau misalkan mau mendaftar kuliah lanjut. Jadi nggak hanya untuk di KFVPM, juga di kampus-kampus lain. Jadi menurut saya daftar tes TOEFL itu bukan hal yang apa ya, ya paling nggak harus dilaksanakan gitu. Ya, Kemudian izin Mas, satu TOEFL-nya ITP boleh atau perlu IBT gitu? kalau kemarin alhamdulillah saya juga pengalaman saya sendiri menggunakan ITP yang harga tesnya itu sekitar 600 ribuan. Itu alhamdulillah bisa dipakai begitu. Dan yang Mas penting Habib. skornya Nggih. ya gimana? Mas Habib, mohon maaf ini tak potong sebentar. Jadi memang ITP itu diperbolehkan.
Akan tetapi memang akan lebih baik kita kalau lihat di web itu kan kalau nggak salah itu IELTS atau TOEFL IBT nggih. Kalau Iya, bisa betul. sekarang itu menghindari ITP karena situasinya abu-abu. Karena di Iya. Saudi itu rules-nya kadang bisa tegas sekali, kadang dia ada kelonggaran. Jadi akan lebih baik untuk application ya secara general application beasiswa itu kita memang harus persiapkan Pak Nun Sewu. Persiapan seperti tesnya, hasilnya, resultnya, karena itu SIM-nya untuk apply ke beasiswa manapun begitu. Jadi akan lebih baik misal jenengan kalau sekarang ITP pun nggak bisa keluar karena deadline-nya sudah mau habis ini. Karena ITP kalau nggak salah minimal 2 minggu, paling cepat itu 2 minggu di ETS. Dan Ya. ITP pun ETS wajib, nggak bisa kalau nggak ETS setahu saya. Jadi monggo dipersiapkan lebih baik. Misal mau dicoba dulu sekarang pakai yang lama, monggo silahkan. Tetapi memang lebih baik untuk daftar ke KFUPM ini sekarang kita lebih menyarankan untuk ambil saja IBT atau IELTS karena itu memang terstandar dan mereka sangat percaya itu relatable gitu. Tapi ketika ITP bisa saja nanti jadi tidak bisa atau seperti apa kita nggak tahu ke depannya karena di website itu state-nya jelas PBT paper based test yang mana udah nggak ada lagi saya nggak dengar lagi ada di mana IELTS ataupun TOEFL IBT begitu. Ya, gitu. Oke, makasih Mas. Oke, oke. Terus tadi pertanyaannya yang belum apa Mas Adi? Yang CV sama state of purpose itu Mas. Oh ya, kalau CV sama state of purpose mungkin alangkah baiknya dicantumkan aja semua gitu ya, yang mungkin bisa menjual lebih gitu. Seperti riset maupun project-project apapun itu yang mungkin menurut Mas Adi bisa memberikan nilai lebih terhadap diri Mas Adi sendiri. Jadi terkait sama CV maupun statement of purpose, tunjukkan apa-apa saja yang mungkin terkait pendidikan maupun pengalaman maupun risetnya begitu yang bisa untuk menambahkan nilai diri sendiri gitu. Dan lagi untuk di statement of purpose itu kalau bisa ditambahkan terkait rencana-rencana studi ke depan, rencana studi maupun rencana riset ke depannya. Jadi bisa memberikan gambaran bahwa calon aplikan ini merupakan calon yang benar-benar niat untuk belajar dan jelas untuk kedepannya mau apa saja begitu. Dikit Mas, nambah ada batasan halaman atau gimana Mas? Selama di website tidak tertera apapun, jadi bebas untuk terkait batasan-batasannya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mas Habibur, bisa nggak ini? Satu lagi ya. Statement purpose satu halaman di website. Oh, ada. Sebentar, Pak Marjuki ada? Betul, ada satu halaman. Oke, ya. Jadi selama di website tercantum syarat-syarat apa aja, batasan-batasannya apa aja, silahkan diikuti apa yang ada di websitenya, begitu. Nggih, begitu nggih. Kita ke pertanyaan terakhir lalu kita tutup nggih Mas. Ini Mas Ahmad K. Gibran mohon dibuat kompak pertanyaannya begitu. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas webinarnya, ini sangat bermanfaat sekali. Ada yang saya ingin tanyakan. Ya tadi saya sudah tanya di chat ada 8 pertanyaan, udah beberapa dijawab. Terus kemudian ada yang ingin saya tanyakan itu di bagian application form di educational information. Terus bukan di bagian visa itu kan ditulis city of visa. Nah itu kita tulis kotanya di mana. Misal kita apply visanya itu di mana atau visa city lah itu kan dituliskan di situ. Nah saya masih belum mendapatkan info apakah ini saya tulis Jakarta atau yang lain. Untuk terus silakan dilanjut. Ya yang kedua tadi menanggapi yang PBT ini di sistem websitenya memang masih ada walaupun di pengumuman itu memang tidak tertulis PBT tapi di websitenya ini masih ada nilai PBT misal berapa itu masih ada kolomnya untuk memasukkan PBT gitu.
Terus kemudian untuk bahasa Arab sendiri, apakah itu ada pengayaan dari kampus? Itu aja. Saya pengen selain belajar research tentang geologi di sana, saya juga pengen belajar bahasa Arabnya itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Ahmad. Untuk terkait dari yang pertama tadi, aduh lupa. Yang pertama tadi apa? Maaf. Bisa, Oh ya, bisa, bisa. Visanya itu bisa. kotanya tinggal diisi Jakarta aja karena mayoritas Indonesia kan membuat visanya nanti di Jakarta. Atau mungkin bisa diisi Surabaya karena visa sekarang bisa membuat visa di Jakarta dan Surabaya untuk visa Arab Saudi. Tapi alangkah baiknya diisi di Jakarta saja untuk kotanya. Kemudian terkait TOEFL-nya tadi bagaimana, Pak? Iya, menanggapi pertanyaan sebelumnya itu tadi mau PBT atau IBT atau IELTS kan. Masalah di website itu kan tertulisnya cuma IBT dan IELTS yang diumumkan. Tapi ternyata di sistem admission-nya sendiri itu masih bisa kita upload PBT-nya. Ya, jawaban saya sejauh ini yang bisa saya berikan ya, coba daftar terlebih dahulu, apapun yang dimiliki sekarang, begitu. Kalau misalkan waktunya masih mencukupi, bisa dicoba tes lagi, tapi karena mungkin tinggal 4 hari lagi, begitu, untuk yang periode Spring 2024, jadi mungkin untuk saat ini bisa coba di-upload apa saja yang dimiliki, kemudian nanti kalau misalkan masih ada waktu kembali, bisa silahkan ambil tesnya dan update kembali sertifikat TOEFL berikutnya. Kemudian terkait tadi yang terakhir pengayaan bahasa, karena mengingat bahwa di kampus KFUPM itu sendiri semuanya itu course base-nya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang tidak ada pengayaan bahasa Arab dari kampus. Tapi kalau misalkan nantinya ketika di KFUPM ingin belajar bahasa Arab, bisa ikut seperti pembelajaran bahasa Arab yang ada di Kota Damam. Agak cukup menempuh perjalanan sekitar 30 menitan. Nanti biasanya dari teman-teman KFUPM bareng-bareng bersama-sama gitu menggunakan transportasi ke sana, ke Damam, untuk belajar bahasa Arab. Begitu. Jadi dari kampus sendiri itu tidak ada pengayaan bahasa Arab karena memang base-nya kami belajar menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Oh iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu. Waalaikumsalam. Menambahkan, kemarin itu saya dengar PPMI sudah ada program dan udah mulai berjalan. Kita memang ada pembelajaran mandiri untuk yang mau belajar bahasa Arab di PPMI. Kita ada nanti di salah satu kamar dormnya senior yang memang punya kapasitas begitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk belajar. Dan matur nuwun untuk pertanyaan teman-teman semuanya karena ini sudah tepat sekarang jam 11. Saatnya kita menutup. Saya sebagai moderator dan mewakili PPMI KFUPM mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan semisal masih ada pertanyaan yang belum terjawab, ingin ditanyakan, monggo silahkan Anda bisa langsung follow IG PPMI, DM langsung ke sana, atau nanti bisa komunikasi ke Mas Habib melalui sosial medianya tadi begitu. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, panitia yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.